Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Jenius Medis. Bab 1-3. Jericho Lee, kamu benar-benar mampu. Baru beberapa hari, dia sudah dikeluarkan dari rumah sakit rakyat. Wajah Universitas Kedokteran telah dibuang seluruhnya untukmu. Rumah sakit medis Tiongkok, suara Howard Zhao praktis berteriak. Ekspresinya pucat, otot-otot di pipinya bergetar tak terkendali saat dia menatap Jericho Lee. Dia tampak sangat marah hingga ingin menelannya hidup-hidup. Dia telah bertanggung jawab mengatur agar para siswa pergi ke rumah sakit rakyat selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang siswa yang dikeluarkan dari rumah sakit. Setelah seorang mahasiswa magang dipecat, bukan hanya wajahnya sendiri yang dipermalukan, tetapi juga wajah Universitas Kedokteran. Pada hari pertama aku mengirimmu magang di rumah sakit rakyat, sudah kubilang padamu bahwa kamu harus selalu mematuhi administrasi rumah sakit. Sekarang kamu telah menimbulkan masalah, kamu harus memberiku jalan. Howard Zhao sangat marah hingga dia membanting tangannya ke atas meja. Dia telah menjadi presiden pusat medis selama lebih dari 20 tahun dan akan pensiun, dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Jericho Lee baru beberapa hari berada di rumah sakit rakyat, dan karena dia tidak mengikuti manajemen rumah sakit, dia telah melanggar peraturan dan hampir membunuh pasien, menyebabkan kecelakaan medis. Pihak rumah sakit sangat marah dan langsung mengusir Jericho Lee. Sebagai orang yang mengatur agar Jericho Lee pergi ke rumah sakit rakyat untuk magang, dia pastilah orang yang tidak beruntung. Mengenakan kaos putih dan jeans putih pudar, mata Jericho Lee berbinar dan mengerucutkan bibirnya. Aku tidak melanggar perintah administrasi rumah sakit, itu bukan salahku, Bang. Howard Zhao tiba-tiba membanting meja, menyebabkan cangkir di atas meja berdenting dengan berisik. Dia sangat marah sehingga dia berdiri dari kursinya dan memelototinya. Itu bukan salahmu, bagaimana kamu bisa dikeluarkan? Awalnya, ketika Howard Zhao melihat betapa miskinnya keluarga Jericho Lee, betapa menonjolnya studinya, dan betapa kerasnya dia dalam belajar menjadi pekerja keras, dia sangat mengaguminya karena memberinya kesempatan pergi ke rumah sakit rakyat untuk berlatih. Siapa yang tahu akan menjadi seperti ini? Itu terlalu mengecewakan. Jericho Lee mengatupkan giginya, dan berargumentasi dengan wajah pucat, aku melakukannya untuk menyelamatkannya. Selamatkan dia. Cek ibumu. Howard Zhao langsung meledak marah, kamu hampir menyebabkan kematianku, dan kamu masih ingin menyelamatkanku. Saya pikir kamu telah meminum obat yang salah, namun kamu mengatakan kebohongan di sini. Wajah Jericho Lee menjadi lebih pucat, aku benar-benar melakukannya untuk menyelamatkan seseorang, kepala sekolah, tolong percaya padaku. Diam. Howard Zhao memotongnya dengan dingin, kamu baru belajar selama beberapa hari dan kamu pikir kamu adalah seorang dokter jenius. Tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuh pasien dan menyebabkan kecelakaan medis? Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu untuk merenung. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Setelah beberapa diskusi, sekolah memutuskan untuk mengeluarkanmu dari sekolah. Apa? Jericho Lee terkejut, mengapa kamu mengeluarkanku? Howard Zhao mencibir, kamu telah dikeluarkan dari rumah sakit rakyat, hak magangmu telah dicabut, dan hasilmu tidak valid. Bahkan jika itu masalahnya, aku masih bisa pergi ke rumah sakit lain untuk memulai magang baru. Tidak perlu mengeluarkan pendaftaran siswa saya, kan? Jericho Lee tidak terima dikeluarkan. Sekolahnya tidak sama dengan siswa sebelumnya yang tidak magang hingga membatalkan nilainya, sehingga tidak mengajukan magang ulang ke menghitung nilai mereka. Mengapa dia harus dikeluarkan ketika tiba gilirannya? Menurut Anda, rumah sakit mana di kota Lusu yang berani menerima Anda? Anda telah lama masuk daftar hitam oleh rumah sakit besar. Howard Zhao berkata dengan dingin, jika kepala sekolah tidak menyembunyikan masalahmu, kamu pasti sudah dimuat di surat kabar. Jericho Lee memperlihatkan ekspresi memohon, kepala sekolah, tolong jangan keluarkan aku. Tanpa catatan, saya sudah selesai. Jika dia bukan seorang mahasiswa, 5 tahun kuliahnya akan sia-sia. Howard Zhao berkata dengan dingin, ini adalah keputusan kepala sekolah. Saya sudah memohon belas kasihan atas nama Anda, tetapi Anda telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Terima kenyataan. Menerima kenyataan. Bagaimana Jericho Lee bisa menerima kenyataan? Dia telah belajar keras selama lebih dari 10 tahun, dan tidak mudah baginya untuk pulih. Sekarang, dia akan dikeluarkan.
Bukankah ini berarti semua usaha yang dia lakukan yang dimasukkan ke dalam lebih dari 10 tahun semuanya sia-sia? Dia sangat enggan dan memohon lagi, "Kepala sekolah, Anda harus tahu tentang situasi keluarga saya. Kakek saya telah memberikan begitu banyak kepada saya untuk studi saya, jadi saya tidak bisa menjelaskan kepadanya jika dia dikeluarkan. Tolong." Memikirkan situasi keluarga Jericho Lee, Howard Zhao tidak tahan melihatnya. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengubah apapun, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya, percuma saja memohon padaku. Menyerahlah, mengeluarkan murid sudah merupakan hukuman yang paling ringan. Aku akan memberimu saran, pulanglah dan bertani. Wajah Jericho Lee berubah, pulang ke pertanian. Aku sudah bekerja keras selama 5 tahun terakhir, dan berakhir seperti ini. Apakah menurut Anda telah melakukan kejahatan kecil kali ini? Jika bukan karena kepala sekolah yang menekanmu, pihak lain pasti sudah mengambil nyawamu. Howard Zhao berkata dengan dingin, bencana ini disebabkan olehmu. Kamu masih punya cara untuk hidup setelah kembali ke rumah untuk bertani. Apa maksudmu? Jericho Lee merasa ada yang tidak beres. Howard Zhao menarik napas dalam-dalam, kamu telah memprovokasi banyak orang, saya sudah memberi kataku, selama dia ada di sini, kamu bisa melupakan bekerja di rumah sakit manapun di kota Luzu. Wajah Jericho Lee langsung menjadi pucat pasi, ini keterlaluan, apakah mereka mencoba memusnahkanku? Karena kamu, jika Anda seorang mahasiswa rumah sakit medis Tiongkok, saya menyarankan Anda untuk kembali ke desa Anda dan bersembunyi. Jika Anda terus melakukan kesalahan Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Kata-kata Howard Zhao sangat dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Kepala sekolah, saya. Idiot, keluar. Jericho Lee berada di ambang kehancuran, wajahnya pucat tanpa darah. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya agar dia tidak menangis. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tampak linglung saat dia berjalan terhuyung-huyung. Dia tidak dapat menerima bahwa tindakannya menyelamatkan seseorang telah menyebabkan dia dikeluarkan dari akademi. Tidak. Jika dia dikeluarkan dari akademi, semua usahanya selama 10 tahun terakhir akan sia-sia. Sia-sia. Untuk mengumpulkan biaya sekolah untuknya, kakeknya masih perlu membuka klinik kecil di usia 60-an untuk merawat pasien demi uang. Bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada kakeknya? Saya benar-benar tidak bisa dikeluarkan. Aku akan pergi dan memohon kepada kepala sekolah. Jericho Lee tidak mau, dia tidak menyerah, dan segera pergi mencari kepala sekolah untuk memohon belas kasihan, tetapi kepala sekolah tidak menunjukkan belas kasihan dan menghancurkan harapannya. Sekali lagi, dia menemui kepala instruktur, wakil kepala sekolah, dan bahkan anggota dewan sekolah. Hasilnya adalah kehilangan muka atau ditegur dan diserang dengan kejam. Fakta bahwa dia telah dikeluarkan tidak mengubah apapun. Ketika beberapa teman sekelasnya mendengar masalah tersebut, mereka juga merasa hal itu tidak adil baginya. Namun, kebanyakan dari mereka hanya mengejek dan mengejeknya, mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya dan pantas mendapatkannya. Hanya dalam waktu singkat, Jericho Lee sudah merasakan dingin dan hangatnya seseorang, dan para siswa yang menyapanya dengan ramah semuanya mengubah wajah mereka, dengan sengaja menjauhkan diri darinya. Namun, saat ini dia tidak lagi berminat untuk mempedulikan masalah ini. Pengusiran catatan muridnya sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, dan bahkan menyesal telah berusaha memaksakan diri untuk menyelamatkannya. Pada jam 10 malam, dia kembali ke asramanya setelah berlari sepanjang hari. Dia duduk di tempat tidur dengan linglung, merasa bingung. Bip, bip, bip. Cat abu-abu jatuh dari tempat tidur, dan layar langsung hitam putih Nokia tiba-tiba berdering. Jericho Lee mengangkat teleponnya dengan bingung, dan suara kakeknya terdengar dari sisi lain telepon. Jericho Lee, kenapa kamu tidak menelepon keluargamu akhir-akhir ini? Bab 2. Jericho Lee mengungkapkan ekspresi ragu-ragu, dan menutupinya dengan alasan, kakek, bukankah baru-baru ini aku mengatakan bahwa aku magang di rumah sakit besar? Titik petik 2. Oh, jadi seperti itu. Kalau begitu kamu harus magang dan belajar dengan baik dengan para dokter. Para dokter di rumah sakit utama semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Jantung Jericho Lee berdetak kencang. Dia telah dikeluarkan dari rumah sakit rakyat, dan bahkan telah dikeluarkan dari universitas kedokteran. Namun, dia tidak berani menceritakan hal ini kepada kakeknya. Dia hanya bisa menekan ketidakberdayaan dan kesedihan di hatinya dan bertanya, kakek, apakah keluarganya baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Kakek tertawa terbahak-bahak, hanya saja rumah sakit kecilku menjadi semakin sepi, dan teman-temanku di jalan menjadi semakin tidak percaya pada pengobatan Tiongkok. Aku tidak tahu berapa lama ini akan bertahan, Hicks, kakek, aku akan membantumu mengelola ruang pengobatan ketika aku lulus, kata Jericho Lee sambil mengepalkan tangannya. Rumah sakit adalah warisan keluarga kakeknya, dan dia tidak bisa membiarkannya berakhir di sini. Anak bodoh, aku tidak bisa menganggap masa depanmu sebagai lelucon. Prospek masa depan seperti apa yang dimiliki rumah sakit kecil saya? Baguslah kalau kamu punya hati. Kakek. Kakeknya dengan serius memperingatkan, dengarkan aku, tetaplah di rumah sakit dan lakukan magang dengan benar. Kamu harus membaca lebih banyak buku kedokteran yang diturunkan di keluargamu. Setelah menutup telepon, hati Jericho Lee menjadi lebih berat. Nenek moyang keluarganya semuanya adalah pengobatan Tiongkok. Sejak kecil, dia belajar pengobatan Tiongkok dari kakeknya, dan dia juga belajar pengobatan Tiongkok di universitas. Ia hanya berharap suatu saat nanti, ia bisa menghidupkan kembali balai pengobatan kakeknya dan membawa kejayaan bagi leluhurnya. Dibandingkan dengan yang lain, dia telah belajar dengan giat sejak dia masih muda. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki latar belakang apapun, dan hanya belajar yang dapat membantu. Awalnya, dia mengira dia pasti bisa mewujudkan keinginannya setelah masuk universitas kedokteran. Namun, ia baru beberapa hari berpraktik di rumah sakit, dan karena itu, bencana pun hendak menimpanya. Cita-citanya sangat penuh, kenyataannya sangat kokoh. Kehilangan catatan siswa berarti usaha selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Tapi, dia tidak akan menyerah untuk belajar kedokteran. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Betapapun sulitnya jalan ini, dia tidak bisa menyerah. Paling-paling, dia hanya bisa pergi dan memohon pada orang besar itu besok. Mengambil buku kedokteran yang diberikan kakeknya, dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Buku-buku kedokteran ditulis dalam bahasa kuno, dan bahasa di baliknya tidak jelas dan sulit dipahami. Jericho Lee akan mengeluarkannya kapanpun dia punya waktu untuk melihatnya. Dia sangat berbakat, dan melalui penelitian yang cermat, dia berhasil memperoleh banyak pengetahuan medis, yang sangat bermanfaat baginya. Bip, bip, bip. Teleponnya mulai berdering lagi. Jericho Lee mengangkat teleponnya dan melihat ide penelepon. Ekspresi kelembutan muncul di matanya. Xiaoya, apakah kamu masih bangun? Kamu meneleponku larut malam, apakah kamu merindukanku? Dia juga seorang mahasiswa universitas kedokteran, tapi dia tidak satu jurusan dengannya. Sebuah suara yang agak dingin menjawabnya. Kamu ada di mana sekarang? Nada bicara pacarnya yang sedingin es membuat Jericho Lee merasa sedikit tidak nyaman. Di masa lalu, ketika Jessica Zhao meneleponnya, dia akan selalu bertanya padanya tentang kabarnya dan apakah dia sudah makan malam, tetapi hari ini, dia membuka mulutnya dengan nada yang agak dingin. Dia menekan keraguan di dalam hatinya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku sedang istirahat di asrama. Ada apa? Istirahat. Kudengar karena kamu tidak patuh pada administrasi rumah sakit rakyat, kamu hampir menyebabkan kecelakaan medis dan meninggal. Bukan hanya kamu dikeluarkan dari rumah sakit, kamu bahkan dikeluarkan dari sekolah. Nada bicara Jessica Zhao dingin. Jericho Lee terkejut, kamu sudah mengetahuinya. Jessica Zhao mendengus, berita telah menyebar ke seluruh sekolah, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Saya tidak melanggar peraturan rumah sakit. Saya mengikuti peraturan dan ketentuan. Saya menyelamatkan seseorang, Jericho Lee dengan cemas mencoba membela diri. Orang-orang hampir mati karenamu, berhentilah berusaha menjadi berani. Jika kamu benar-benar menyelamatkan seseorang, bagaimana rumah sakit bisa mengeluarkanmu? Jessica Zhao memotongnya, memandang rendah dia, bahkan jika kamu benar-benar menyelamatkannya, kamu punya sudah dikeluarkan dari sekolah. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Jericho Lee menundukkan kepalanya, terlihat sangat sedih, aku tidak tahu. Dia awalnya penuh semangat, berdiri untuk menyelamatkannya, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Huff, aku tahu kamu tidak akan berdaya. Jessica Zhao berkata seolah dia mengetahuinya. Saya hanya ingin menyelamatkannya, apakah itu salah? Jericho Lee tidak mengerti bahwa adalah tugasnya untuk menyelamatkan orang lain sebagai dokter. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawa. Apakah ada gunanya mengatakan yang sebenarnya sekarang? Jessica Zhao bertanya dengan acuh tak acuh, kamu telah dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, bagaimana dengan masa depan kita? Kepala Jericho Lee terkubur lebih dalam saat dia berkata dengan suara penuh ketidakberdayaan dan kesedihan, aku tidak tahu. Saya tidak tahu.
Selain mengatakan bahwa saya tidak tahu, apalagi yang bisa Anda lakukan. Nada bicara Jessica Zhao penuh dengan kekecewaan. Tanpa pekerjaan dan uang, bagaimana kita akan membeli rumah di masa depan? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Jericho Lee tidak tega jika pacarnya menderita bersamanya, tetapi kenyataannya ada di hadapannya. Tanpa pekerjaan, tidak ada penghasilan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sulit untuk bergerak satu langkah pun. Jessica Zhao sedikit kecewa, ini tidak ada gunanya hanya mengatakan itu. Anda memprovokasi masalah besar, dan dia masih mencari Anda. Apakah memalukan jika kita harus menjalani hidup dalam persembunyian? Apakah mereka masih tidak akan melepaskanku? Hati Jericho Lee menggigil, dia sudah diusir, itu cukup menyedihkan. Namun, dia tidak menyangka pihak lain masih mencarinya. Mungkinkah itu? Dia harus memaksanya menemui jalan buntu. Jessica Zhao menarik napas dalam-dalam, dan dengan ekspresi penuh tekad, dia berkata, aku sudah memikirkannya dengan matang. Anda menyebabkan putranya hanya bisa duduk di kursi roda seumur hidupnya, mereka pasti tidak akan melepaskan Anda. Mungkin jika Anda bersembunyi di pedesaan, mereka tidak akan mengganggu Anda. Tapi aku sudah lama tinggal di kota Lusu, aku tidak bisa terbiasa tinggal di pedesaan. Jericho Lee mau tidak mau perlahan-lahan mengepalkan tinjunya sambil mengatupkan giginya. Aku akan memikirkan cara untuk tinggal di kota Lusu. Besok, saya akan mencari sosok hebat itu untuk memohon padanya, untuk memohon belas kasihan. Jika memang tidak bagus, saya akan pergi dan bekerja di lokasi konstruksi. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan. Dia tidak ingin kembali ke pedesaan seperti ini, karena dia tidak akan bertatap muka dengan kakeknya. Jessica Zhao mengerutkan bibirnya, apapun yang kamu lakukan adalah tidak berguna. Sekalipun Anda berganti karir, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Apakah Anda bersedia bekerja seumur hidup? Saya akan segera lulus, dan saya akan menjadi dokter di rumah sakit besar. Pergi ke pedesaan bersamamu berarti menyerahkan kehidupan asliku. Kondisi negara sangat sulit sehingga saya tidak sanggup menanggungnya. Nada suara Li Jericho Lin sedih, dan mengungkapkan ketidakberdayaan dan kesedihan. Xiaoya, maafkan aku. Pihak lain adalah sosok yang hebat, dan dengan satu kata, tidak ada tempat baginya di kota Lusu. Tidak ada gunanya meminta maaf padaku. Jericho Lee, aku tidak ingin menjalani kehidupan yang menyedihkan di pedesaan bersamamu. Aku harus bekerja di ladang setiap hari dan mengenakan pakaian kotor. Jessica Zhao menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Bab 3, apa? Putus. Jericho Lee, kita akan putus. Seolah. Disambar petir, pikiran Jericho Lee menjadi kosong, dan panduan medis jatuh ke tanah dengan suara, "Pa." Setelah sekian lama, suaranya menjadi pahit saat dia bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa? Apakah kamu tidak mengerti? Aku tidak ingin pergi ke pedesaan bersamamu. Aku masih memiliki kehidupan indah yang menungguku. Tidak ada gunanya terus seperti ini." Mata Jessica Zhao berkilat, dan nadanya menunjukkan rasa dingin yang tak terkatakan. Jericho Lee terdiam. Dia tidak bodoh, Jessica Zhao sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia melihat bahwa dia telah mendapat masalah besar dan tidak memiliki masa depan. Dia takut dia akan melibatkannya, jadi dia segera berusaha menjauhkan diri darinya. Jericho Lee merasakan ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, menyebabkan suaranya menjadi pahit. Apakah yang kukatakan sebelumnya benar-benar sebuah alasan? Bagus jika kamu mengerti, Jessica Zhao tidak menyangkal, apa yang dikatakan sangat jelas, putus. Jess, aku akan pergi dan memohon kepada orang penting itu besok, mungkin segalanya akan berubah menjadi lebih baik, tolong jangan tinggalkan aku, pinta Jericho Lee, mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Apakah memohon akan berhasil? Dia hanya ingin membunuhmu, menyerah dan berkata lagi, putus. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku dengan orang-orang sepertimu. Jessica Zhao tidak berperasaan. Aku benar-benar tidak membunuhnya. Aku menyelamatkannya. Tolong percaya padaku. Jericho Lee masih ingin mendesaknya untuk tetap tinggal, tetapi Jessica Zhao memotongnya tanpa ampun. Saya akan mengatakannya sekali lagi, tolong jangan datang dan ganggu saya lagi di masa depan. Pacar saya saat ini adalah Tuan Muda Qin. Selamat tinggal. Aduh. Telepon jatuh ke tanah. Jericho Lee tercengang, petir yang tiba-tiba tidak dapat diterima olehnya. Saat itu juga, otaknya terasa seperti dicincang, hampir putus asa. Kemarahan yang hebat muncul di hatinya. Marah, dia dengan marah membalik meja di sampingnya, dan botol serta toples di atas meja langsung pecah berkeping-keping. Dong.
Meja itu menjatuhkannya dan dia jatuh ke tanah, kacanya menggores tubuhnya. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kabut keputusasaan menyelimutinya, dan dia menahan air mata. Aku memperlakukannya seperti cinta sejatiku, tapi dia meninggalkanku seperti tumpukan lumpur. Dia pernah mendengar bahwa pasangan seharusnya berada di perahu yang sama ketika bencana besar akan menimpa, jadi dia tidak mempercayainya. Ia mengira sepasang kekasih dapat saling mendukung di saat bencana dan mengatasi kesulitan bersama. Sekarang, dari kelihatannya, dia sangat naif. Sejak dia masih muda, dia bergantung pada kakeknya seumur hidupnya. Tidak ada yang tahu siapa orang tua kandungnya, karena orang lain telah mengejeknya sejak kecil bahwa dia adalah anak liar tanpa orang tua. Dia sangat kuat. Sejak muda hingga sekarang, dia telah bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Setelah masuk universitas kedokteran, ia akhirnya merasa bangga dan gembira. Setelah berkencan dengan pacarnya Jessica Zhao, dia menceritakan segalanya tentang dirinya karena dia merasa bahwa Jessica Zhao adalah orang yang akan menghabiskan seluruh hidupnya bersamanya di masa depan. Tapi siapa yang tahu karena dia menyinggung karakter hebat seperti itu, hati Jessica Zhao akan berubah. Dia tidak segan-segan meninggalkannya karena dia telah kehilangan masa depannya. Kasih sayang. Menghadapi kenyataan, dia sebenarnya sangat lemah. Kakek, maafkan aku, cucumu tidak berbakti. Dia menutup matanya kesakitan, ingin mati. Jika dia menjalani hidup ini tanpa tulang punggung apapun, dia mungkin mati saja. Pada saat ini, meja yang setengahnya terjatuh tiba-tiba retak dan bergerak. Itu telah dihancurkan oleh gravitasi. Bang! Meja itu tidak memihak, dan langsung menghantam kepalanya. Jericho Lee hanya merasakan sakit yang menusuk di kepalanya saat penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Dalam keadaan koma, Jericho Lee merasa seperti baru saja bermimpi, mimpi yang sangat-sangat panjang. Dalam mimpinya, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Dia terlatih-tatih di ruang misterius. Lingkungan sekitar ditutupi kabut abu-abu kabur, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Dia melangkah ke Heaven Stairway yang tak ada habisnya. Di ujung tangga surga berdiri seorang penggarap jubah kerajaan emas, memancarkan aura mulia. Di depan pendeta Daois, pedang dan jarum melayang di udara. Saya telah memperkirakan bahwa jalur pengobatan akan menurun setelah 600 tahun. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi penerus saya, mewarisi warisan saya, teknik budidaya, dan cara pengobatan. Jalur pengobatan, dan harus bertanggung jawab atas semua kebenaran di dunia dengan mencangkul dan menghukum semua kejahatan. Tangga surga terus memanjang hingga menghilang di ujung cakrawala, dan pendeta Daois juga menghilang pada saat yang sama. Kabut keabu-abuan di udara melonjak dan berkumpul di benak Jericho Lee. Sejumlah besar informasi langsung terjepit dan meledak di kepalanya. Keesokan paginya, dia bangun dari tidurnya. Sakit, katanya sambil menggelengkan kepalanya yang sakit, dan duduk di lantai. Lantainya berantakan. Mejanya terbalik, dan masih ada sedikit darah di lantai. Dia langsung teringat kejadian tadi malam dan terkejut hingga mulutnya ternganga. Apa yang telah kulakukan? Saat dia memikirkannya, dia merasakan sentakan tajam di kepalanya. Sangat menyakitkan hingga dia menutupi kepalanya dengan tangannya. Dalam benaknya, ada banyak informasi yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kekuatan pelayanan yang berjasa, praktik pengobatan dan informasi lainnya seperti kantin untuk membantu dunia, praktik pengesahan, pendirian sekte untuk menerima murid dan sebagainya, membuatnya tercengang. Apakah aku sedang bermimpi? Dia mencubit lengannya. Nyeri. Saya tidak bermimpi. Dia melihat tubuhnya dan terkejut menemukan tidak ada luka di tubuhnya. Melihat ke cermin, dia menemukan tidak ada luka di dahinya juga. Dia jelas-jelas tertusuk pecahan kaca tadi malam, tapi dia masih pingsan di meja, dan kehilangan banyak darah. Dia segera bangkit dari tanah dan melompat beberapa kali. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Dia linglung. Meskipun dia sedang bermimpi, itu terlalu palsu. Dia mengambil meja dan mengatur barang-barang yang tidak rusak, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa buku kedokterannya hilang. Sial, kenapa buku kedokterannya hilang? Itu adalah pusaka keluarga yang kakek tinggalkan untukku, aku tidak bisa kehilangannya. Ekspresinya berubah dan dia segera mencari, tetapi dia tidak dapat menemukan buku kedokteran apapun bahkan setelah mencari dalam waktu yang lama. Tapi pada akhirnya dia menemukannya, di otaknya. Bagaimana ini mungkin? Dia menyadari bahwa dia sebenarnya dapat melihat apa yang terjadi pada otaknya. Meski kabur, masih ada sedikit cahaya di tengah pikirannya. Cahayanya adalah buku kedokteran. Kenapa itu ada di otakku?
Apa yang harus aku lakukan? Jika kakek bertanya, apa yang akan dia katakan? Dia sedang memikirkan bagaimana cara mengeluarkan buku kedokteran itu ketika tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di depan matanya dan sebuah buku berat muncul di tangannya. Aku mengeluarkannya. Bagus sekali. Dia sangat gembira dan dengan cepat mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia mencoba memasukkan buku itu ke dalam pikirannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, buku di tangannya menghilang. Setelah beberapa kali mencoba, dia yakin bahwa buku kedokteran dapat disimpan dengan bebas di otaknya. Informasi yang muncul di otaknya mungkin juga benar. Untuk memverifikasi tebakannya, dia segera mengikuti kitab suci medis yang muncul di benaknya dan perlahan mengedarkan ki-nya, merasakan aliran udara mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah energi mengalir ke seluruh tubuhnya, dia segera merasa segar dan dia menjadi lebih energik. Hebat. Memang benar. Aku tidak sedang bermimpi. Menurut ingatan yang diwariskan, buku kedokteran ini adalah kunci untuk membuka warisan Medicine Saint, dan metode untuk membukanya adalah melalui darah. Jelas bahwa dia mengalami pendarahan akibat luka-lukanya tadi malam, dan kebetulan mengalir ke buku medis di tanah, mengaktifkan warisan yang menantang surga dalam buku medis. Dia sangat bersemangat ketika dia mengeluarkan buku medis dari otaknya dan membukanya. Halamannya tidak lagi berwarna kuning dan kusam, melainkan memancarkan kilau hijau. Setiap kata di dalamnya tampak menjadi hidup. Kalimat-kalimat yang harus dia pelajari dalam waktu lama untuk dipahami tidak lagi mengalami kesulitan untuk dipahami. Jadi leluhurku sebenarnya adalah penerus dari Medical Saint. Ini terlalu mengejutkan. Dia senang, tapi juga sedih. Nenek moyang yang mulia di masa lalu kini berada di generasi kakeknya, namun rumah sakit pun tidak dapat segera dibuka. Seolah-olah warisan itu akan segera dipotong. Dia hampir bunuh diri kemarin karena putus asa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja menerima ajaran dari Medical Saint. Depresi di hatinya lenyap seperti asap ke udara, meninggalkan rasa kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memanfaatkan kenyataan bahwa hari masih pagi, dia membersihkan kamar, duduk di tempat tidur dan bermeditasi, mengolah kitab suci medis. Meskipun dia telah menerima warisan, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, dan hanya bisa belajar dari awal. Untunglah Medical Saint memberinya begitu banyak kenangan, berisi semua pengalaman dan wawasan yang dimiliki Medical Saint ketika dia berkultivasi. Dengan wawasan ini, Jericho Lee tidak akan berkultivasi seperti lalat tanpa kepala. Bab 4. 1 jam kemudian. Kitab suci medis yang sangat mendalam, kombinasi dari jalur medis dan seni bela diri. Saya telah memenuhi syarat untuk jalan pengobatan, tetapi saya bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki dao bela diri. Juga, berdasarkan persyaratan masuk, pemurnian tubuh terlebih dahulu harus menghilangkan kotoran. Dia terkejut. Untuk memurnikan tubuh, seseorang harus berlatih untuk menghilangkan akumulasi kotoran di dalam tubuh dan membuka meridian. Tahap ini adalah tahap dasar kultivasi, yang disebut tubuh alam pemurnian. Sepertinya dia Pearl.